jangan pernah cipika-cipiki sama mantan. Oke. Kecuali kalau ada niatan untuk Reuni. reuni mantan. Emang pernah reunian sama mantan? Enggak, dan enggak akan. Karena mantan hanyalah masa lalu. mantan aja yang masa lalu. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol. Ya, kembali lagi bersama Bos Cendol di Ceplas Ceplos Bos Cendol. Nah, Bos Cendol udah lama banget memang nggak ngajakin orang untuk ngobrol kembali di Ceplas Ceplos Bos Cendol. Nah, hari ini Bos Cendol sengaja ngajakin temen yang sebenarnya rumahnya jauh banget. Rumahnya itu di Bitung. Dan sudah kira-kira seminggu yang lalu kita janjian dengan wanita cantik di sebelah Bos Cendol ini untuk ngobrol-ngobrol di Ceplas Ceplos Bos Cendol. Teman-teman spotters pasti penasaran siapakah wanita cantik di samping Bos Cendol ini. Mau tahu? Ikut obrolan Bos Cendol bersama sesudah yang satu ini. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol. Nah, seperti janji Bos Cendol tadi, Bos Cendol akan menggali banyak informasi tentang wanita cantik satu ini, ya kan? Dan sebelum kita ngobrol lebih panjang, kita ini lagi berada di mana? Coba maunya kita dari mana hari ini? Di Captura Studio. Biasanya sih memang kita bikin kontennya di studio Captura Studio. Dan kali ini Bos Cendol mau menawarkan ke Misha, kita mau pindah kemana hari ini? Mau ke Paris? Ya, kalau misalnya kita ngobrol di Paris bisa? Tengah, kita sekarang lagi di Paris loh. Kita lagi di Paris, atau mau di mana? Oke, mau di mana? Di Indonesia saja aman. Di Indonesia lagi berbahaya kalau di luar. Oh, lagi berbahaya kalau di luar. Yes. Oke. Kalau gitu kita pindah, kita ngobrolnya di pasar aja. Oke, sebelum kita lanjut, coba perkenalkan ke teman-teman spotters, siapa sih sebenarnya? Anda ini siapa sih sebenarnya? Coba cerita. Oke, perkenalkan nama saya Misha Mokat. Namun karena memang itu tapi nama lengkap dan gitu. tapi nama. Terus lanjut, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Misha Mokat. Nama panggilan Misha Hana. Bisa Misha, Misha Hana. Misha. Asal jangan miss komunikasi. Oke. Coba cerita lagi tentang Misha. Sekarang Aktivitasnya apa? aktivitasnya lagi kerja di salah satu perusahaan swasta di Bitung, di Hotel PLC. Ya, apalagi hobi apa? Coba cerita. Sekarang kesibukan selain kerja ada sampingan modeling Oh, dia model ternyata. Apalagi? dan sudah. Nggak punya apa bisnis gitu kan atau apa? Bisnis baru mau jalan. Mau jalan bisnis apa itu? Iya, skincare. Oh, maksudnya Jangan sebut merek. jualan maksudnya? Iya. Oke. Muda, cantik, model, dan ternyata juga punya jiwa bisnis. Nah, tadi teman-teman spotters sudah tahu kan Misha itu seperti apa. Dia udah jelasin tadi namanya apa, apa namanya siapa gitu kan. Namun, nama saya Misha. Namun, waduh kayak ada penyesalan dengan namanya gitu. Ragu apakah saya Misha? Apakah saya Misha? Aduh. Iya, jadi Misha ini memang tinggalnya di Bitung. Umurnya berapa sekarang Misha? Sekarang 20 tahun, Oh. jalan 21 tahun. Masih muda kan? Masih muda tapi sudah menikah, sayang banget ya. Belum. Oh, belum ya? Masih single ya? Masih single, yakin nggak punya pacar? Single dalam arti belum menikah. Oh, belum menikah. Single bukan berarti nggak punya pacar. Dia single tapi double. Single tapi double. Tapi double. Iya, bisa kan ini kan aktif di model gitu kan. Bos Cendol juga banyak lihat di Instagramnya Misha. Itu banyak foto-foto yang bagus banget gitu kan. Thank you. Sebenarnya berapa lama jadi model? Modeling jalan 2 tahun. 2 tahun. Awal mulanya bisa turun di dunia model? Awal mulanya yang pasti udah lupa ya. Udah lupa. Iya. Maksudnya tiba-tiba diajakin gitu? Sebenarnya dari sekolah. Dari sekolah? Ya. SD maksudnya? Dari SMK guys. Jadi dari SMK itu diajakin foto, tapi belum mau. Ada fotografer di Bitung lah. Oke. Ada beberapa karena masih itu kan
gimana ya, masih agak ragu, takut gitu. Tapi pas lulus sekolah, terus lihat dunia modeling itu seperti apa, kan lihat dulu gimana situasinya, ya udah mau aja. Jadi udah lupa dari kapan. Dari kapan ya? Tapi fotografernya masih ingat orang yang pertama kali motret Misha siapa coba? Ingat nggak? Ayo, masa dia lupa? Jangan. Silakan. Siapa? Pertama kali sebut nama nggak di apa-apa. dunia modeling itu di event. Jadi pas pertama kali turun itu langsung rame. Oh, langsung rame. Event. Jadi banyak fotografer juga yang Iya, motret ada waktu itu. fotografer dari mana juga. Tapi sesudah itu kan pasti ada sesi foto hunting sendiri. Ingat nggak fotografernya siapa? Coba ngomong siapa fotografernya. Jangan sampai kacang lupa kulitnya loh. Dia lupa. This event. Oh, siapa yang ngajakin itu pertama? ada Kak Glenn, fotografer Bitung. Nggak mau kirim salam apa? Oh, Kak, thank you. Udah ajakin. Terus. Sama Ayo. Kak Yefta. Banyak sih Kak. Banyak ya? Pas Itu abis event langsung terus diajak. hunting rame-rame juga. Oh gitu. Kak Yefta, ada Kak Gilang, fotografer Bitung. Fotografer Bitung ya. Iya. Jadi memang Bos Channel juga banyak kenal teman-teman fotografer Bitung. Kak Marco juga. Ada teman-teman dari Bivot, ada Iya. teman-teman dari apa? Yang Marco Rompis ya. Marco Rompis itu juga memang temannya Bos Channel. Teman-teman foto sudah dengar kan Misha ini sebenarnya siapa gitu kan, dia udah cerita banyak. Pengen tahu lebih banyak tentang aktivitas Misha dan kita akan gali isi otaknya. Tetap di Bos Channel, di Ceplas Bos Cendol. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Bos Cendol bersama Bos Cendol. Ya, kembali lagi dengan Bos Cendol di Ceplas Bos Cendol, masih dengan Misyana. Misyana ini kan agak unik nih namanya. Apa sih sebenarnya artinya? Misyahana. Misyahana. Iya. Misya itu tulisannya Misya. Misya, oke. Dan kata Yah itu diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Artinya Allah. Allah. Dan Jadi misi itu tugas. Jadi kesimpulannya adalah Tugas Allah. Oke. Oke, bisa dilihat. Iya, makanya semalam itu Bos Channel sempat buka-buka story WhatsApp-nya Misyana gitu kan. Dan memang Misyana ini memang aktif juga di pelayanan. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan, ternyata Pembawa damai. Ya, pembawa damai. Orang di sebelah Bos Channel ini seorang pembawa damai gitu kan. Dan Pembawa damai ya, bukan pembawa keselamatan. beruntung sekali Bos Channel hari ini bisa ketemu dengan pembawa damai gitu kan. Makanya dari awal kita ngobrol kayaknya agak tenang gitu, hatinya tenang gitu. Biasa teman-teman manggilnya apa? Misi atau Misyana? Misya. Juga Hana. Bos Channel jadi ingat nih, jadi ada satu model namanya juga Misya. Enggak ya, Misya atau Almis ya namanya. Misya ada yang Misya, mirip tapi ya, Misya. Bos Channel pas tahu pertama kali, kok namanya unik ya? Misya bukan Masya. Masya nakal. Masya in the beer. Oke. Aduh. Iya, jadi selain aktif di model, dulunya juga Misyana ini seorang Purna Paskibraka Kota Bitung tahun 2015. 2015. Udah lama ya. Lama juga ya. Kelihatan banget sih bekas paskibraka. Tinggi gitu kan. Waktu itu rambut segini. Oh, pendek. Ada fotonya? Iya, masa paski rambut segini. Kebayang gak kalau misalnya ada anak paski ya, kemudian dengan gaya rambut seperti ini gitu kan. Kayaknya bubar serta pacarannya kan. Oke, tapi ngomong-ngomong kita ganti dulu ya. Kita mau di mana hari ini? Kita mau mau pindah di mana? Wuhan. Dia mau cari masalah Kak Jan. Sekedar melihat keadaan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ke Wuhan. Wuhan. Nah, Wuhan sekarang memang kotanya sepi banget nih, kayak di belakang ini nih kan. Karena memang virus corona yang asal mulanya dari situ kemudian menyebar hampir di separuh dunia. Malahan yang sesudah di Wuhan itu, Italia itu menjadi satu daerah yang juga banyak sesudah China. Gitu kan, itu Italia. Tadi informasinya hampir 100 ribuan orang yang kena Terlalu virus. banyak. Dan di Indonesia pun udah. Ya, di Indonesia juga sudah mulai masuk gitu kan, dan kita sih berharap bahwa kita akan tetap baik-baik saja. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai,
mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Apalagi kalau jaga kesehatan, apalagi kalau di samping Bos Cendol ada pembawa damai. Jadi kita menghadapi masalah apa, kita harus hidup lebih tenang. Bukan begitu? Oke, harus tenang. Harus tenang. Oh, apa gimana mau tenang gitu kan? Ngobrol lagi. Jangan terbawa terlalu dalam sama virus corona. Oke, ada pesan-pesan lain buat teman-teman spotters gitu kan? Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi bencana kesehatan sebenarnya? Untuk keadaan sekarang sih kayaknya lebih kurangi kegiatan di luar di tempat ramai, rajin cuci tangan, kurangi bersalaman dengan orang yang kurang dekat. Gitu. Ya. Salaman tangan. Apalagi cipika-cipiki, aduh, no. Iya, sayang. Apalagi untuk mantan jangan cipika. Jangan cipika-cipiki sama mantan katanya. Yes, itu yang paling tepat gitu kan. Jadi apa catatan yang pertama dibilang jangan kebanyakan di luar rumah. Jadi memang harus sering-sering di dalam rumah ya, di dalam rumah, di dalam kamar, jangan keluar-keluar gitu maksudnya. Yes, gitu kan. Terus tadi ada poin yang paling menarik. Jangan pernah cipika-cipiki sama mantan. Oke. Kecuali kalau ada niatan untuk Reuni. reuni mantan. Oke, tadi Bos Cendol masih banyak lagi yang Bos Cendol gali dari cewek yang ternyata gokil sesudah yang satu ini. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol. Aduh Misyana, jadi tadi kan dia sempat singgung masalah mantan gitu kan, malah reuni mantan katanya, ada istilah reuni mantan. Bos Cendol sih baru denger istilah ini gitu kan. Emang pernah reunian sama mantan? Enggak, dan enggak akan. Karena mantan hanyalah masa lalu. Mantan aja yang masa lalu. Jadi nggak pengen balikan ya sekedar ketemu lah. Kan yang namanya manusia juga walaupun sudah mantan, yang namanya silaturahmi, namanya kita juga pernah kenal, apalagi ya pasti udah pernah cinta juga kan. Pernah cinta, pernah Pernah sakit. yang bahaya itu. Jadi kita sudah dulu pernah membangun sesuatu yang indah dari mantan kan, tapi kuncinya sakit. Karena dia ketahuan juga ya pernah sakit gitu, sehingga dia nggak mau ketemu mantan. Setelah putus itu pernah ketemu lagi nggak? Pernah. Iya. Pernah jalan bareng lagi gitu setelah putus? Lebih tepatnya sih bukan jalan bareng, tapi ketemu lagi ada. Ya itu kan reuni namanya. Tadi katanya ketika Bos Cendol tanya gitu kan, pernah reuni mantan dan enggak. Pernah ketemu? Oh pernah. Konyol gitu. Terus gimana perasaannya ketika? Itu masukkan di kategori berpas-pasan. Oh berpas-pasan, jadi tidak disengaja. Bukan berpas-pasan, berpapasan. Berpas-pasan. Jadi sebenarnya kalau bahasa Melayu dia bilang pas-pas beberapa. Berpas-pasan. Berpapasan gitu kan. Iya, berpapasan. Jadi memang nggak sengaja baku dapa, kemudian baku dapa di mana waktu itu? So lupa. Janjian kali. Waktu itu di kafe. Ketemu di kafe di Bitung. Oh di Manado. Di Manado. Oke. Berpas-pasan. Kosa kata baru. Memang nggak pernah punya niatan untuk ketemu. Untuk sekarang Sonda atau belum? Sonda, nggak ada niat untuk menggoda ulang. Loh, kenapa memang ada punya Kalau masa? berpapasan. Kalau berpas-pasan nggak apa-apa. Kalau berpapasan ya siapa yang tahu kan. Mari kalau menggoda ulang. Misalnya dipertemukan di satu keadaan, misalnya ada acara gitu kan, kemudian ada Misha terlibat aktif di acara situ, kemudian mantan juga ada di acara situ, dan harus mengerjakan pekerjaan yang sama dengan si mantan ini. Apa kemudian reaksinya kalau misalnya kejadian seperti itu? Kalau dari kita sih untuk sekarang ya dewasa aja, karena orang dua pun lalu pernah bangun hubungan baik-baik, kenapa sekarang nggak bisa? Apalagi untuk pekerjaan.
supaya pekerjaan itu kan berhasil. Kalau dari salah satu orang dua rupa ada yang aneh-aneh ya itu urusan dia gitu. Jadi Kalau memang- kita yang agak canggung berarti kita yang bermasalah. Kalau dia yang canggung berarti dia yang bermasalah. Kayaknya punya masih ada aroma dendam gitu. Apa sih yang terjadi terakhir sebelum putus? Pasti kalau orang putus ya baku marah. Jadi terakhir baku marah, kemudian memilih putus. Waktu itu umur berapa? Kalau nggak salah 19 tahun, 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang lalu ya. Terus punya pacar baru sekarang? 19, 18, jalan 19. Jalan Masih 18. labil Masih labil. sekali. Labil katanya. Labil sekali. Dan sekarang punya pacar baru? Sudah ada. Sudah. Iya. Sejak kapan? Sejak September 2019. Putus dengan pacar yang lama? Bulan apa? Putus dengan pacar yang lama sekitar Agustus mungkin. Oh, April. April Lupa. April 2018. 19. Jadi dia kan lucu kan tadi dia bilang kan dia jadian dengan pacar yang baru itu September 2018. Jadian 19. September. Ini 2020 kan? Ini 2020. Ingat Oke. tahun sih. Jadian tahun lalu. Jadian tahun lalu dengan pacar Sekarang. yang sekarang. Berarti belum 2 tahun dong. Oh, iya. 2 tahun dong. Kan jalan 2 tahun, bukan 2 Belum lah. tahun. September tahun lalu. Sekarang ini bulan apa? Kan sebelum jadian PDKT. Oh, PDKT udah lama. Jadi Oke PDKT. lah, mengalah dong. Oke, siap. Dia maksain harus udah 2 tahun gitu kan biar terlihat Biar hubungannya lama kokoh. gitu. Terlihat kokoh hubungannya kan. Makanya tadi kan Bos Cendol nanya gitu kan. Terakhir ketemu mantan kapan? Setelah putus ya. Setelah putus terakhir ketemu mantan kapan? Setelah putus, terakhir ketemu mantan. Minggu lalu. Bukan dong. Bulan Berapa lama itu ke belakang? 3 bulan lalu? dia gugup gitu kan. Dia gugup. Februari mungkin. Februari 2019. 2019. Mungkin. Dia lupa juga ternyata dia nggak ingat gitu benar-benar dia coba melupakan segala hal tentang mantannya dia karena memang juga udah ada penggantinya. Nah, seberapa yakin dengan pacar yang sekarang? Seyakin-yakinnya sesuai pembuktiannya yang sekarang. Bukannya dengan mantan yang dulu juga kayak gitu? Kalau dengan mantan yang dulu pernah yakin, tapi dibarengi dengan keraguan. Keraguan. Pernah Kalau yakin, sekarang? tapi dibarengi dengan keraguan. Ya kalau sekarang betul-betul Sama. yakin. Sama aja ternyata punya mantan dengan pacar sekarang tetap gitu. Yakin sih yakinnya tapi di belakang tuh ragu. Ini benar gak sih? Ini benar gak sih? Ya kan masih gitu kan? Ya, Tapi keraguan dalam konteks yang berbeda. Oke. Jujur masih ragu, Masih ragu. tapi keraguan dalam konteks yang berbeda. Apa coba jelasin kayak apa? Kalau yang dulu ragu karena masa iya dengan dia sih beneran mau sama dia nanti. Kalau yang sekarang ragu apakah kita siap nanti mau dengan dia. Oh, luar biasa Misha. Jadi sekarang dibalikin ke diri sendiri gitu. Siap Apakah nggak? kita siap nggak mau mendampingi dia nanti? Nah, kalau sekarang berapa persen Kalau siapnya? sekarang kita lagi dipersiapkan, bukan jadi cuma dari kita sendiri, orang-orang juga bantu support. Jadi kasih masukan, nanti ke depannya kalau mau nikah, sosok perempuan itu harus jadi begini. Jadi kita senang sih untuk sekarang banyak yang mendorong untuk ke sana. Hebat. Dan ini kan kalau kita balik lagi tadi kan Misha itu kan profesinya sebagai model juga, gitu kan, dan pastinya berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak fotografer, berhubungan dengan dunia entertain yang semakin luas. Misha pernah berpikir nggak kesiapan pacarnya yang sekarang melihat aktivitas Misha yang berhubungan dengan banyak orang? Awalnya nggak suka. Nggak suka awalnya? Iya, karena kan kalau foto-foto itu fotografernya kan pria otomatis, tapi ada juga sih yang cewek, tapi jarang. Mungkin karena masih di awal-awal cemburu itu masih tinggi. Kalau sekarang lebih ke pengertian sih. Pengertian ya? Bisa. Pengertian enggak. Jadi ada dua pemahaman. Bisa dibilang pengertian atau bisa juga mengalah dari hari. Pengertian sih. Pengertian ya, bisa Karena kelihatan. udah ada
semuanya ya tunduk sama dia. Hebat. Tetap di Bos Channel, masih banyak yang akan kita obrolin dengan Misha sesudah ini. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas Bos Channel bersama Bos Cendol. Tadi cerita tentang mantan gitu kan, tentang masa lalu, dan Bos Channel udah banyak tahu gitu kan bahwa Misha itu punya komitmen untuk tidak mau lagi ketemu mantan. Tapi tadi Bos Channel tanya, nah kalau diketemukan dengan pekerjaan gimana? Oh siap, katanya siap. Secara profesional ya kita harus betul-betul memperlakukan itu secara profesional juga, ya seperti itu ya. Ya. Emang Iya. Nah emang kalau ketemu mantan pacar sekarang nggak cemburu? Cemburu lah. Pasti cemburu lah. Terus gimana ngatasinnya? Kalau misalnya mantan pacar yang sekarang itu ngeliat Misha ketemu dengan mantan. Kalau kayak pembicaraan tadi, ketemu di job pekerjaan. Kalau bisa memilih untuk enggak ke situ, ya sebaiknya jangan. Sebenarnya jangan ya. Kalau yang sekarang sudah betul-betul memenuhi kriteria sebagai pasangan hidup nggak? Kalau sebagai pasangan hidup, puji Tuhan iya. Oh ya? Ya, bersyukur sekali. Itu emang tipenya kayak apa sih? Tipe ideal seorang laki-laki yang diharapkan oleh Misha. Coba cerita kayak apa? Kalau tipe ideal dari fisik, kayaknya kalau dari fisik enggak. Enggak, jadi memang Karena sering bawa di film Korea. Jadi tau lah bagi pecinta drakor. pecinta drakor, ternyata pecinta drakor gitu. Emang kenapa? Gimana? Yang tinggi, putih, badan proporsional. Sekarang itu kayak gitu pacarnya? Enggak ya? Enggak katanya. Nah terus kenapa kemudian bisa suka dengan pacar yang sekarang? Karena lebih ke Dewasa. Pasti. Bikin nyaman. Yes. Nyambung enggak? Tapi bikin nyaman ya. Nyambung enggak karena beda. Kita ekstrovert, dia introvert. Oke. Cuman dari perbedaan itu bukan jadi masalah, tapi saling melengkapi. Jadi intinya yang penting nyaman ya? Iya, yang penting nyaman dan bisa dipercaya. Sayang banget. Kita terlambat ke Ernest. Kalau soal bikin nyaman ya kita juga bisa deh. Misalnya nih kan, biasanya wanita yang merasa dirinya cantik kemudian harus berpikir secara fisik harus mencari juga pasangan yang ganteng gitu. Ternyata enggak, tidak semua cewek seperti itu. Yang penting kata kuncinya adalah nyaman dan bisa dipercaya. Nyaman dan bisa dipercaya, ya kan? Walaupun misalnya kalau cowoknya itu secara finansial juga tidak mapan, siap? Siap, karena perempuan itu yang harus menemani dari nol. Oke, hebat juga ya. Iya, itu kayak tantangan tersendiri. Apakah betul-betul tulus? Yakin banget. Yakin. Oh ya? Gila. Sering kesusahan sama pacaran. Kasihan lo yang dibuka semua lo, Misha. Oh ya, pernah begitu ya? Kesusahan karena nabung. Oh hebat, jadi memang udah punya rencana nikah kayaknya ya? Ya, rencana. Jadi target Pasti nikah. orang pacaran rencana nikah pasti ada. Oke, jadi target nikahnya Tahun kapan? ini. Tahun ini? Bulan dan tanggal masih rahasia. Tapi tahun ini? 2020. 2020? Iya. 2020. Memilih untuk menikah di usia muda udah sempat terpikir sebelumnya? Sudah. Sudah ya? Karena kalau dari tipikal kita orang yang people oriented itu maksudnya suka bersenang-senang. Jadi gambaran Pak kita pribadi itu menikah itu untuk bersenang-senang. Jadi untuk jalan bareng, keluar daerah, keluar kota, keluar negeri. Itu bareng dengan suami ya? Nanti kalau udah ada anak-anak kan lebih seru. Wow. Itu pemikiran. Tapi semakin kesini semakin banyak yang kasih masukan menikah itu bukan seperti itu. Enggak, tapi ini menarik loh Misha. Jadi kan begini kan, kebanyakan orang kemudian tidak pernah terpikir untuk begitu. Ketika menikah adalah sebuah hiburan gitu kan. Menikah itu untuk mencari kebahagiaan, Iya, bukan pada menikah saat itu untuk sebuah kebahagiaan. untuk sebuah kebahagiaan gitu kan. Kebanyakan orang berpikir bahwa ya sudah kita pacaran aja dulu gitu kan. Masalah kita mau bahagia kita coba sekarang, kalau nanti nggak cocok ya udah kita ganti lagi. Ya seperti itu. Tapi Misha merencanakan itu bahwa harus menikah lebih cepat biar kita bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama. Iya. Luar biasa. Karena kalau bahagia di pacaran
Beda ya pasti ya. Beda, pasti akan lebih bahagia ketika menikah. Yakin. Itu yang orang-orang bilang. Iya, yakin. Iya, tapi kan tadi kan orang-orang juga cepat kasih masukan, gitu kan? Tidak semudah yang Iya, dipikirkan. masukannya bukan cuma tentang senang-senang. Jadi menikah itu ada di saat kita itu susah sekali. Jadi itu yang kita bilang tadi, kalau secara finansial pacar itu nggak ada, bukan nggak ada lah, Ya, jangan sampai nggak ada lah. Puji Tuhan sekarang ada. Ya. Ya, mesti siap karena wanita itu sebagai penolong. Ini bukan cuma Wanita sekedar. yang tolong. Nah, ini bukan cuma sekedar omongan kan? Bukan. Semakin Apa memang- banyak pembelajaran, semakin mengerti bahwa ternyata wanita itu luar biasa sekali peran wanita itu dalam sebuah pernikahan. Iya. Kalau misalnya dipertemukan dengan satu kasus, misalnya setelah menikah nanti kita berandai-andai aja di masa depan akan kayak apa gitu kan? Angka perselingkuhan di Sulawesi Utara itu cukup tinggi loh. Iya. Iya kan? Dan itu kita harus akuin gitu kan. Bagaimana kemudian itu terjadi di dalam kehidupan berkeluarga Misha di akan datang ini nih. Kalau misalnya udah menikah terus tiba-tiba salah satu dari dua orang ini ada yang selingkuh. Kalau misalnya terjadi. Kita berandai-andai aja dulu. Kalau misalnya terjadi, otomatis berarti kita salah pilih. Katanya tadi yakin. Ya untuk sekarang yakin. Itu kan maksudnya Kalau terjadi, dari pertanyaannya tadi kalau misalnya terjadi, berarti salah pilih. Tapi sampai sejauh ini yakin nggak akan terjadi ya. Oke, kita lihat aja nanti. Tapi mudah-mudahan enggak. Ingat video ini. Iya. Ingat video ini, dan video ini akan menjadi bukti bahwa kita obrolin hari ini, kita akan nonton lagi mungkin ya setahun 2 tahun ke depan gitu kan ya. Tapi Bos Channel selalu berharap hal-hal yang baik selalu bersama Misha gitu kan, untuk kehidupan yang ke depan yang selalu baik, diberkati gitu kan, karena tadi Bos Channel melihat bahwa pemikiran-pemikiran yang disampaikan Misha ini luar biasa. Puji deh. Angka angin. Iya. Angka angin. Aduh lucu, tapi asik. Ada satu pemahaman yang berbeda yang disampaikan Misha di kesempatan kali ini, dan Bos Channel betul-betul melihat bahwa wow, ini wanita di samping Bos Channel luar biasa, punya pemikiran yang luas bagaimana membangun rumah tangga ke depan gitu, dan Bos Channel maunya juga seperti itu. Kemudian bagaimana keluarga menjadi sebuah wadah yang kita bisa senang-senang sesama pasangan dengan anak-anak, dan ya mumpung belum terlambat ya Bos Channel mau coba juga kayak gitu. Oke, tetap di Bos Channel, di Ceplas-Ceplos Bos Channels. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas-Ceplos Bos Channels bersama Bos Channels, dengan Bos Channels dan Misyana. Cantik jelita. Jadi tadi sore sebenarnya Bos Channel ngajakin Misyana sesi foto gitu kan, dan kita sempat jalan-jalan ke pelabuhan karena memang juga sudah lama Bos Channel tidak motret, dan Misyana jauh-jauh dari Bitung, sekalian aja yuk kita manfaatin waktu yang pendek ini gitu kan. Kita juga nggak tahu mau ketemu lagi kapan gitu kan. Dia sibuk dengan aktivitasnya di Bitung, dan jarak Bitung Manado itu lumayan loh kalau bolak-balik. Tapi tadi itu Bos Channel agak kaget juga, kelihatan dari waktu sesi foto tadi, Misyana ini punya potensi menjadi model profesional. Pernah terpikir nggak untuk jadi apa gitu ke depannya, betul-betul menggeluti model profesional gitu? Tapi udah mau menikah nih. Gimana udah ceritanya? Kalau terpikir, keinginan itu pasti ada. Karena orang memulai sesuatu nggak tahu Kalau kita pastinya memulai sesuatu pasti ada tujuan. Ya kita mau ke yang lebih serius. Artinya memilih menikah aja. Kalau ada kesempatan jadi model profesional, mau. Ya, untuk sekarang sih sudah. Nah, jadi cuma sebatas fun aja ya. Saya diajakin foto. Sampingan lah ya, jadi bukan. Di luar kerja swasta, sampingan sebagai modeling. Sampingan ya begini ya. Sampingan kita ya. Jadi tadi di belakang layar
Visiana ini banyak cerita ke Bos Cendol dan ini memang tidak bisa kemudian kita expose di sini, tapi ada satu prinsip yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Visiana, bagaimana rencana dia membangun rumah tangga, bagaimana kemudian dia menyikapi hal-hal yang tidak pernah terbayangkan kemudian muncul di kehidupan rumah tangga dia yang akan datang gitu kan. Bos Cendol ingin tanya sebenarnya, apa sebenarnya konsep sederhana dari seorang Visiana terhadap keluarga misalnya? Coba. Saling membangun. Saling membangun. Terus? Membangun dalam arti bukan membangun rumah atau apa. Itu pasti, karena pernikahan itu harus membangun pribadi. Ketika dari pihak istri, pihak suami itu saling membangun dari hari ke hari, maksudnya dalam hal yang lebih baik. Untuk kedepannya dipercayakan anak nantinya bangun karakter yang baik. Karena pendidikan utama itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Bagaimana mereka di luar itu tergantung keadaan mereka di keluarga. Hebat juga. Jadi memang sudah dipikirkan dari sekarang. Sementara mempersiapkan diri. Tadi juga Bos Cendol udah sempat mancing nih. Kalau misalnya tiba-tiba sudah berumah tangga, terus tiba-tiba ada gangguan, bagaimana Visiana bisa menyikapi permasalahan-permasalahan rumah tangga yang akan muncul di kemudian hari. Tapi sampai sekarang itu terlihat sangat siap, ya. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, jadi belum siap. Belum bisa dikatakan siap. Belum bisa dikatakan siap, masih tapi banyak yang harus dipelajari. Oke, cukup sekian dulu obrolan Bos Cendol dengan Visiana. Banyak pengalaman-pengalaman dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Visiana di Ceplas-Ceplos Bos Cendol kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Nona cantik ini bisa bermanfaat juga sebagai pengetahuan tambahan buat teman-teman spotters di rumah. Tetap di Bos Cendol di Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Ceplos Bos Cendol. Balik lagi di Bos Cendol. Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Ceplas-Ceplos Bos Cendol. Balik lagi di Bos Cendol. Tetap di Ceplas-Ceplos Bos Cendol bersama Bos Cendol.